Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan guru semuanya. Di sini perkenalkan, nama saya Irlanda Sartadi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ya. Langsung Mbak di slide pertama Mbak. Yang slide pertama. Balik Mbak. Ya. Ya. Perkenalan itu. Yang kedua langsung slide yang kedua. Diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang disusun oleh Erlanda tadi. Langsung. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, keyakinan kelas. Keenam, posisi kontrol restitusi. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya. Mari kita mengenal yang namanya perubahan paradigma. Lanjut. Mari kita lihat kegiatan cobalah buka. Di sini saya akan menerangkan bagaimana tentang meminta dua orang guru untuk mempraktekkan kegiatan. Ya. Di sini bisa dilihat guru A mengebalkan tangannya karena seolah-olah di dalam kepalanya tersebut terdapat sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu, guru A tersebut berusaha sekuat tenaga menjaga dengan tidak membuka kepalan tangannya. Sedangkan guru B ini berusaha untuk membujuk guru A tersebut dengan berbagai cara agar guru A mau membuka kepalan tangannya. Di sini kita bisa melihat apa? Bahwa guru si A ini masih bersiteguh untuk apa? Bersiteguh tentang pemikiran tujuannya agar apa yang dia capai tetap tercapai dan tidak akan membuka walaupun dibujuk oleh si guru B dengan segala macam rayuan, baik itu berupa bujuk rayuan, imbalan atau sebagainya. Next. Berdasarkan kegiatan guru, apakah guru A ini bisa mau membuka kepalanya? Dan mengapa dia membuka kepalanya? Sedangkan guru A ini tidak membuka kepalanya, mengapa dia tidak membuka kepalanya? Dan siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau tidak membuka kepalan tersebut? Next. Ya. Ini yaitu tentang filosofi yang dapat diambil dari kegiatan cobalah membuka. Ini dilihat ya. Cobalah buka. Sesungguhnya yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau tidak membuka kepala tangan tersebut adalah guru A. Karena guru A tersebut adalah yang mengendalikan kontrol tersebut. Ya. Sedangkan hal ini mengandung filosofi bahwa yang memegang kendali untuk melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu adalah diri kita sendiri. Itu yang disebut tentang kegiatan kontrol dalam diri kita sendiri. Next. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu tentang ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal dalam miskonsepsi kontrol di sini bahwa kita biarpun orang dewasa itu tidak bisa memaksakan kehendak kepada anak-anak. Sama halnya kita sebagai guru ya, dalam memaksakan sesuatu tidak mungkin bisa. Karena apa? Miskontrol di sini yaitu tentang kontrol itu hanya pada diri kita sendiri. Next. Apa yang ada bayangkan ketika mendengar kata disiplin? Kalau melihat tentang kata disiplin, pasti semuanya pasti tahu disiplin waktu, disiplin pekerjaan atau sebagainya. Pasti seperti itu. Tapi di sini dalam kata disiplin tidak semua orang menghubungkan kata disiplin dengan
kata tata tertib atau peraturan yang terkait dengan hukuman. Tentunya mereka menganggapnya sebagai sebuah ketidaknyamanan, padahal tersebut tidaklah benar. Disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin di sini itu paradigmanya yaitu tentang seseorang itu untuk mendapatkan kepatuhan, bukan suatu hukuman atau suatu ketidaknyamanan. Next. Perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, strategi gaji yang pertama, Vino selalu membuang sampah di tempatnya agar ia tidak mendapatkan sanksi dari bapak ibu guru. Yang kedua, strategi gaji yang kedua, Vino selalu membuang sampah di tempatnya agar mendapat pujian dari bapak ibu guru. Strategi gaji yang ketiga, Vino selalu membuang sampah di tempatnya karena ia meyakini bahwa kebiasaan hidup bersih akan menjadikannya sehat. Next. Pada studi kasus 1 dan 2, Vino melakukan hal tersebut karena adanya motivasi eksternal. Ya, motivasi eksternal pada studi kasus ini melakukan karena ingin menghindari hukuman. Sedangkan pada studi kasus yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan. Tetapi berbeda dengan studi kasus yang ketiga, ia melakukannya berdasarkan motivasi internal, yaitu dari diri sendiri, yang melakukannya berdasarkan nilai positif yang ia yakini. Hal ini menunjukkan adanya disiplin positif. Jadi untuk disiplin positif di sini apa? Kita menanamkan kepada murid-murid kita tentang kesadaran. Jadi dalam melakukan hal-hal tentang disiplin positif tidak harus serta-merta karena murid tersebut takut kepada guru kalau kena hukuman atau karena penghargaan, karena ingin mendapatkan penghargaan. Tetapi yang kita berikan apa, yaitu tentang adanya keyakinan menunjukkan bahwa dia itu berdasarkan dari diri sendiri. Next. Ya. Bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah? Nah, di sini kita membahas tentang budaya positif di sekolah. Untuk menumbuh kembangkan budaya positif pada diri murid, sebaiknya yang perlu dilakukan guru yaitu apa? Menumbuhkan motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Berarti untuk motivasi internal ini apa? Yaitu pada diri murid sendiri dengan cara menanamkan nilai-nilai positif agar diyakini sebagai sebuah nilai kebajikan. Karena apa? Jika murid sudah ditanamkan dengan tentang disiplin positif, kebajikan, maka dia akan sadar menyadarinya sendiri. Jadi tidak perlu ada tekanan-tekanan dari guru, peraturan-peraturan, tidak perlu. Jadi murid tersebut sudah menyadarinya sendiri, tidak usah harus disuruh dan disuruh. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Pada dunia pendidikan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang dimana meliputi tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbhinneka global, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Next. Meliputi apa saja motivasi perilaku manusia? Ya. Dalam motivasi perilaku manusia itu menurut Ian Gosses dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang disebut motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini jadi dalam motivasi perilaku manusia, kalau menurut Ian Gosses itu di sini dititik beratkan kepada motivasi eksternalnya. Next. Hukuman dan penghargaan.
bagaimana dampak terhadap hukuman yang diberikan, apakah hukuman dapat menyelesaikan masalah, bagaimana terhadap penegakan yang diberikan, baik atau buruknya. Tentang hukuman dan penghargaan di sini pada dasarnya itu tidak sama. Kalau hukuman itu kepada murid itu kan berarti kita menghukum murid, sedangkan penghargaan itu murid yang pandai kita beri penghargaan, tetapi dari dampak ini malah justru bukan menjadi lebih baik, melainkan menjadi lebih buruk karena tidak jadi kesadaran dari murid tersebut. Next, hukuman dan penghargaan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu tidak kurang baik, berdampak kurang baik atau buruk kepada murid. Karena apa? Dari segi hukuman akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada diri murid, kemungkinan bisa karena tersakiti atau karena dia nanti punya kedepannya punya dendam atau gimana seperti itu. Nah, sedangkan penghargaan yang diberikan meskipun sekilas tampak menyenangkan, tetapi sesungguhnya berdampak kurang baik pada murid. Karena apa? Dalam penghargaan di sini murid itu hanya melakukan sesuatu jika ada penghargaannya atau dihargai. Jadi tidak pada dirinya sendiri. Makanya dari itu kemungkinan penghargaan ini akan menimbulkan ketergantungan. Jadi murid tersebut selalu tergantung, aku kudu sinau, kudu pintar itu nilai 100, tetapi harus ada penghargaan. Jika tidak ada penghargaan, malas ora penghargaan ora ono hadiah, penting aku ora usah melu. Ya seperti itu. Ya. Hal ini berarti jika penghargaan tidak diberikan, tersebut akan mengabaikan proses yang akan dilakukan. Next. Ya. Beberapa poin penting tentang penghargaan. Yang pertama, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Next. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, sehingga murid atau anak tersebut disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensinya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas serta disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konvensi murid tetap. Mari membedakan hukuman dan konsekuensi. Ya. Tindakan guru mencatat 100 kali, ya, dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini ada tindakan guru semuanya. Dalam hal ini kita bisa memetakan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Dari yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Jika dilihat ini, ya, ini berarti termasuk hukuman. Ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, termasuk hukuman. Ya. Yang ketiga, membersihkan coret yang dibuatnya di meja tulis, termasuk ya konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, termasuk hukuman. Dan yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicetak. Ya, berarti dalam hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Kalau hukuman itu rata-rata berbentuk fisik, ya. Kalau konsekuensi jelas dia harus memberikan
apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat harus bisa dipertanggungjawabkan. Next. Ini juga berjemur di lapangan, termasuk ini apa? Ya, hukuman. Terus yang kedua, murid diminta telanjang kaki sepanjang hari, berarti hukuman. Berdiri depan kelas sambil mengangkat satu kaki, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Dan yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas, termasuk konsekuensi. Ini juga membedakan hukuman dan konsekuensi. Di sini duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain guru pikat karena mencederai teman saat bermain di lapangan, termasuk ya. Ini termasuk konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mata pensil, termasuk hukuman. Jadi apakah hukuman, konsekuensi maupun penghargaan efektif diterapkan untuk mendisiplinkan murid? Jelas dalam hukuman dan penghargaan dalam kegiatan di murid itu jelas kurang efektif karena dapat mencederai murid tersebut dari hal psikisnya dan juga dari hal pemikiran tindakannya. Nanti apa, dia bisa denda, mempunyai hal-hal yang dendam atau yang lainnya seperti itu. Sekarang restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Terus restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Kelsom Gosen. Sedangkan yang terakhir, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki. Identitas ini ada contoh identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Dalam hukuman ini bisa dilihat itu perilaku pasif, agresif, meningkat. Ini yang identitas gagal. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, terus berperilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus itu murid anak membenci peraturan. Ini hal negatif. Terus identitas yang sukses yang pada disiplin baik netral maupun positif. Ini konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Terus yang kedua, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Di sini restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus yang ketiga, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Terus yang untuk restitusinya adalah fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Terus yang keempat, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Terus ini murid anak menghormati peraturan, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Dari sini bisa kita lihat tentang identitas gagal jika dilakukan dengan hukuman, sedangkan identitas sukses itu jika disiplin dilakukan dengan konsekuensi dan
dengan restitusi. Dari sini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada lanjut ya. Next. Pada dasarnya setiap orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu bukan tanpa alasan. Ya, mereka melakukannya karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini itu kita sudah mengetahui dasarnya orang itu melakukan atau tidak melakukan itu bukan tanpa alasan, pasti mempunyai alasan. Baik itu murid maupun guru dalam dunia pendidikan, dia kalau murid ingin belajar pasti punya alasan. Guru dalam menyampaikan materi juga punya alasan. Ya, next. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup meliputi kebutuhan fisiologis, itu adalah kebutuhan kesehatan, rumah, makanan. Sedangkan kebutuhan biologis yaitu reproduksi dan psikologis yaitu rasa aman. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan penguasaan meliputi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Sedangkan kebutuhan kebebasan meliputi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini dalam pada dasarnya kebutuhan-kebutuhan ini dasar manusia ini yaitu yang pertama bertahan hidup di situ, yaitu tentang penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan rasa kesenangan. Ini dalam diagram itu bertahan hidup itu ya, itu jelas dibagi rata. Karena apa? Tidak semuanya yaitu hanya penguasaan saja tidak, atau kesenangan saja tidak, tetapi saling terhubung. Tidak mungkin bisa berdiri sendiri, itu saling terhubung antara yang satu dengan yang lain. Next, mari menyusun keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita yang pertama di sini? Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita? Ya, kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan. Yang kedua, nilai kesehatan itulah yang disebut dengan keyakinan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di sini bisa kita jelaskan keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas saja. Dalam keyakinan kelas di sini kita bisa mengajak murid-murid di dalam kelas kita untuk apa? Untuk membuat suatu keyakinan. Suatu keyakinan itu nanti kita terapkan dalam kelas kita, bukan peraturan sekarang, bukan peraturan. Nah, keyakinan itu kita buat terlebih dahulu. Setelah semuanya dibuat, mari kita musyawarahkan terlebih dahulu. Karena apa? Keyakinan-keyakinan dari semua murid-murid kita itu kita tulis, kita tampung dulu. Setelah itu baru kita buat peraturan. Karena apa? Itu nanti ke depannya murid-murid bukan hanya mematuhi saja. Karena mematuhi saja yang kita buat peraturan itu pasti murid-murid mengakui karena mematuhi, karena apa? Itu yang membuat adalah murid-murid tersebut. Dari semua keyakinan kita buat peraturan. Paling tidak kalau muridnya itu di kelas seumpamanya ada 10,
itu setiap murid membuat keyakinan 2 ya. Setelah itu kita adopsi kembali, kita musyawarahkan bersama-sama keyakinan tersebut, kita buat menjadi suatu peraturan di kelas, sehingga murid menyadari bahwa tindakan-tindakan yang akan melanggar peraturan, murid tersebut menyadari karena yang membuat peraturan tersebut adalah mereka sendiri, bukan guru atau sekolah, untuk keyakinan kelas. Jadi dalam hal ini peraturan tersebut akan mempunyai makna jika dibuat dengan murid, dengan guru. Next. Ini di sini tadi sudah dijelaskan, yaitu tentang keyakinan kelas adalah kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, bangsa, bahasa maupun agama. Keyakinan tersebut akan dapat memotivasi seseorang dari dalam. Jadi di sini budaya positif disiplinnya itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari peraturan yang sudah berlaku atau yang lainnya. Makanya tidak ada paksaan. Keyakinan di sini, keyakinan kelas di sini tidak ada paksaan atau unsur-unsur yang lain. Mereka membuat berdasarkan dari pribadi diri mereka masing-masing, dari dalam hati. Karena apa? Di situ bisa memotivasi murid-murid tersebut. Dia inginnya belajarnya bagaimana, seperti itu. Dalam pembelajaran yang dilakukan dia itu bisa dia terima. Contoh saja dalam budaya positif di sini, seumpamanya keyakinan kelas tersebut yang membuat adalah muridnya, yaitu dalam pembelajaran, seumpamanya pembelajaran di kelas itu pembelajaran matematika, dia mintanya prosesnya bagaimana, kita sampaikan ke murid. Jika prosesnya pengennya ceramah atau dengan menggunakan metode bermain, atau dalam keyakinan tersebut dia menulis, Pak, ada ice breakingnya juga, berarti kita belajar sambil bermain. Dalam ice breaking di sini yaitu bukan terus minum es bercampur breaking atau teknik dia, tetapi ice breaking di sini apa? Untuk menghilangkan penat. Seumpamanya murid kita motivasinya kurang atau sudah mulai bosan, sudah mulai malas, kita buat ice breaking yang bisa menumbuhkan semangat belajar murid tersebut. Dalam kelas ice breaking itu bisa berupa permainan atau tebak-tebakan atau sebuah teka-teki atau sebuah pertanyaan yang memicu, itu bisa dibuat ice breaking. Untuk ice breaking seperti itu. Lanjut. Ini perbedaan antara ini tentang peraturan dan keyakinan kelas. Di sini dalam keyakinan kelas itu kan ada perbedaan dan peraturannya. Untuk peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk keyakinan kelas yang masuk ke dalam tanggung jawab. Peraturan itu dalam bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas itu, masuknya di mana itu di situ sudah ada. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini masuk keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti di sini keyakinan kelasnya masuk ke dalam menghormati orang lain atau berkomitmen di sini. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Berarti ini keyakinan kelasnya masuk pada keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ini masuknya keyakinannya adalah tentang kesehatan. Yang selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Berarti ini menghormati orang lain dan bersabar. Yang selanjutnya, gunakan masker, yaitu tentang kesehatan dan keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu juga masuknya keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan.
Di sini peraturan-peraturan yang kita buat itu bisa kita masukkan ke dalam keyakinan kelas itu, masuknya di mana itu sudah ada pos-posnya, bukan terus peraturannya seperti ini keyakinannya beda, tidak, tetapi sudah ada ini masuknya ke tanggung jawab atau kesehatan atau saling menghormati atau berkomitmen, terus tentang keselamatan atau kesehatan. Ada yang mau ditanyakan sampai tentang peraturan dan keyakinan kelas? Yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ini tentang peraturan maupun keyakinan kelas. Sebelum kita lanjut next, ya. Contoh keyakinan kelas yaitu apa? Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Di sini saya contohkan dalam selalu bersikap positif ini ya. Selalu bersikap positif dalam kita melakukan hal-hal yang positif, baik itu dalam tutur kata, perilaku, sopan santun, saling menghormati orang yang lebih tua, itu termasuk bersikap positif dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam di kelas, di sekolah, tetapi kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang untuk senantiasa menjadi diri terbaik itu salah satu contohnya dalam kegiatan di kelas. Yang terbaik apa? Kita selalu menghormati keyakinan maupun peraturan yang ada di kelas. Yang sudah kita baca di perpustakaan kita kembalikan ke tempatnya seperti itu. Terus yang ini yang selanjutnya berkomitmen terhadap setiap tugas, yaitu apa? Tugas-tugas yang kita lakukan ya harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya saja, seumpamanya pada saat piket kelas, kita juga harus penuh hati yang mengerjakan piket kelas tersebut. Tidak harus kita waktu piket terus kita lari, tidak, tetapi harus kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terus senantiasa membantu, berarti dalam senantiasa membantu ini kita harus saling tolong menolong, baik kepada adik kelas yang kelasnya tinggi atau kepada orang lain yang membutuhkan, seperti itu. Next, bagaimana langkah menyusun keyakinan kelas? Yaitu dalam menyusun keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan dengan cara mengadakan curah pendapat dengan murid, mencatat semua masukan-masukan murid, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, yang terakhir tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama untuk disepakati. Tadi sudah dari awal sudah dijelaskan, dalam menyusun langkah keyakinan kelas kita harus mengajak semua murid di kelas untuk memberikan masukan keyakinan kelas apa yang mereka kehendaki, bukan dari gurunya saja, tetapi yang membuat keyakinan kelas tersebut yaitu semua elemen yang ada di dalam kelas, yaitu murid dan guru, terutama pada muridnya. Proses pembelajaran ini jalur ini kepinginnya seperti apa, seperti itu. Jadi setiap murid itu menulis keyakinan kelas tersebut, paling tidak ya satu orang menulis 2. Nah terus kita susun, kita catat semua masukan-masukan tersebut, kita susun, kita tinjau kembali, kita ambil sesuai yang dibutuhkan dalam kelas. Setelah itu kita bersama-sama menyampaikan kepada murid tersebut di kelas, lalu kita sepakati bersama. Seperti itu dalam membuat keyakinan kelas. Ya, ada
Ada yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas di sini dalam membuat keyakinan kelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada Pak. Ya, kalau tidak ada lanjut ya. Next. Contoh praktik baik menyusun keyakinan kelas ini ada sebuah contoh curhat pendapat bersama murid. Murid menulis usulan keyakinan, murid menempelkan usulan mengenai keyakinan menggunakan lembar tempel ini ya. Terus guru bersama murid membahas keyakinan yang disetujui dan yang terakhir keyakinan kelas yang telah disetujui ditempel pada ini kertas tempel yang ada di dinding kelas. Ini cara membuatnya. Jadi apa? Murid-murid tersebut itu akan patuh bukan karena peraturan-peraturan yang dibuat guru, melainkan patuhnya karena apa? Peraturan tersebut, keyakinan kelas tersebut sudah dibuat dari diri mereka sendiri. Jadi kepatuhannya bukan karena peraturannya, tetapi karena dari dirinya sendiri. Ya, dalam proses pembelajaran yang ada dalam kelas. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Next. Bagaimana tanggapan murid terhadap keyakinan kelas yang diterapkan? Di sini ada tanggapan jelas dalam jika kita membuat peraturan, tanggapan murid itu mesti ada yang suka dan ada yang tidak. Apalagi peraturan tersebut jika hanya dibuat oleh gurunya saja, seolah-olah murid itu tertekan karena adanya peraturan tersebut, memiliki tekanan. Tapi jika peraturan dalam kelas itu kita buat melalui keyakinan kelas yang diterapkan yang bersama-sama dengan murid, maka murid akan merasa lebih nyaman dan senang dengan diterapnya keyakinan kelas jika dibandingkan sebelumnya yang masih melakukan peraturan di kelas. Ini bedanya ya. Jadi jika peraturan tersebut ya kita terapkan dengan menggunakan keyakinan kelas, murid mesti senang. Orang mungkin muridku sedih terpaksa tidak, karena mereka telah membuat sendiri peraturan-peraturan yang ada dalam kelas yang mereka buat bersama teman-teman dan bersama guru. Jadi murid ini mesti senang, orang mungkin terpaksa. Beda dengan yang dulu kalau kita membuat itu peraturan kelas yang membuat adalah gurunya. Sekarang peraturan dalam kelas kita buat dengan menggunakan keyakinan kelas, di mana dalam pembuatan tersebut kita gunakan bersama murid dan guru. Next. Meliputi apa sajakah posisi kontrol restitusi? 5 posisi kontrol di sini bisa kita lihat: pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Di sini nanti saya jelaskan satu persatu. Next. Posisi guru sebagai penghukum. Di sini dalam makatul tadi, ketika ada murid yang datang terlambat, maka guru akan berkata dengan nada tinggi. Contohnya, kamu lagi, kamu tahu tidak, ini sudah jam berapa? Dasar pemalas, sekarang kamu bersihkan kamar mandi sana. Di sini posisi guru itu sebagai penghukum. Berarti jika ada murid yang terlambat atau melakukan kesalahan, itu guru mesti ngonan-ngonan, mesti marah-marah. Ini dalam posisi guru sebagai penghukum. Next. Posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika ada murid yang datang terlambat, maka guru akan berkata, ya ampun, kenapa kamu terlambat lagi nak? Kalau kamu sering terlambat, nanti ibu yang ditegur, ibu kepala sekolah nak. Kamu tidak kasihan kepada ibu kah? Ini berarti guru tersebut itu bukan lagi menjadi penghukum, melainkan
guru tersebut menasihatnya secara bertahap dalam pribadi murid tersebut. Jadi apa, saling membuat murid tersebut merasa dia itu merasa bersalah dalam dirinya. Ya. Ini jadi guru sudah mulai ada perubahan, bukan jadi penghukum lagi, tetapi mulai menjadi pembuat rasa bersalah. Jadi siswa tersebut bisa kita pahami sedikit demi sedikit. Next, posisi guru sebagai teman. Ketika ada murid yang datang terlambat, maka guru akan berkata, "Nah, ini sudah jam berapa? Ayo," sambil senyum. "Anak kesayangan ibu ini tidak biasanya terlambat. Ya sudah, lain kali jangan diulangi ya. Sekarang silahkan masuk ke kelas." Di sini dari pertama tadi guru sebagai penghukum, terus yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, tetapi yang ketiga ini guru tersebut sudah mulai menjadi teman, seolah-olah sebagai tempat curhat muridnya. Jadi tidak ada yang namanya ya penghukum lagi, melainkan sebagai teman dalam curhat, dalam kita belajar. Jadi murid tersebut akan merasa bahwa dia itu sudah dimanusiakan atau dihargai, seperti itu. Next, posisi guru sebagai pemantau. Ketika ada murid yang datang terlambat, maka guru akan berkata, "Kamu tahu kan, nah, peraturan sekolah kita masuknya jam berapa?" "Ya benar, sekarang sudah jam 7.40. Kamu tahu kan konsekuensinya apa jika kamu terlambat?" Berarti di sini gurunya itu sebagai pemantau bisa melihat, mengingatkan tentang peraturan-peraturan, tentang keyakinan kelas, tentang peraturan sekolah, tentang tata tertib sekolah kepada murid. Jadi murid itu harus tahu jika peraturan tersebut konsekuensi bukan hukuman lagi, tetapi konsekuensi yang dilaksanakan. Next, posisi guru sebagai manajer. Ketika ada murid yang akan datang terlambat, maka guru akan berkata, "Jam masuk sekolah 7.30 dan sekarang sudah jam 7.40. Pada dasarnya semua orang memang pernah berbuat kesalahan, salah satunya terlambat. Mengapa kamu jam segini baru datang? Kamu tahu kan keyakinan kelas apa kira-kira yang perlu kamu tingkatkan? Kamu bersediakah memperbaiki semua ini?" Di sini posisi guru sebagai manajer di sini bukan terus manajer dalam hal menghukum atau membuat rasa bersalah kepada muridnya, tetapi dalam manajer di sini seorang guru itu sudah menjadi teman akrab, sudah menjadi teman akrab, dan sudah di sini mengingatkan muridnya tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi murid tersebut akan dia dengan sendirinya akan mengetahui kesalahannya dengan kesadarannya. Dengan kesadaran dia mengakui kesalahan, kekeliruan yang dia hadapi. Jadi untuk kedepannya muridnya akan berubah, tetapi bukan karena berubah karena peraturan, tetapi perubahan tersebut karena keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Dari posisi guru di sini, ada yang mau ditanyakan dari 5 posisi guru di sini? Ya. Dari posisi guru harus sebagai penghukum, sebagai rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi itu, manakah yang harus dilakukan oleh guru? Mana yang terbaik di antara posisi guru itu untuk diterapkan pada anak? Ya, terima kasih. Dalam posisi guru ini, dari 5 posisi guru ini, dalam posisi guru ini yang perlu kita terapkan dalam kelas yang terbaik dalam penerapan dalam kelas
kelas itu kalau menurut saya pribadi itu pada posisi pemantau dan pada posisi manajer, di mana di sini guru itu hanya mengingatkan dan sebagai posisi sebagai teman. Karena apa? Sekarang dalam pembelajaran sekarang dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada yang namanya hukuman, tidak ada yang namanya kekerasan dalam pendidikan. Jadi kita harus membuat sistemnya kekeluargaan. Jadi di sini sebelum dalam posisinya ini keyakinan kelas, ya, sehingga apa, murid tersebut jika kita menggunakan posisi guru sebagai manajer, pemantau dan teman, jika ada murid yang melakukan kesalahan, kekeliruan, dia akan menyadarinya dengan sendiri, bukan karena dia takut dari peraturan, bukan karena takut kepada gurunya, tetapi dia menyadari dari pribadinya sendiri. Karena apa? Yang membuat peraturan keyakinan tersebut adalah mereka sendiri. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Next. Sudah ya Bu ya? Itu tadi ya. Terima kasih. Ya. Ya, Pak. Ini tentang segitiga restitusi, ya, yaitu tentang menstabilkan identitas. Tahapan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini segitiga restitusi ini sangat bermanfaat. Karena apa? Kita bisa melihat dari itu ya, yaitu tentang menstabilkan identitas, terus tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Maka ini segitiga restitusi ini saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Pertama kita mencari identitasnya dulu, menstabilkan identitas, apakah dia itu termasuk memiliki kesalahan atau bagaimana. Terus kita validasi tindakan yang salah itu seperti apa, kita beri pemahaman. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinannya, supaya apa, dalam pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan murid tersebut bisa menerima, ya, menerimanya dengan baik. Next. Ini kalimat yang sering digunakan dalam segitiga restitusi. Pasti mempunyai kalimat seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Jadi dalam segitiga restitusi itu kalimatnya itu seperti kalimat yang kita sampaikan kepada murid, itu bukan kalimat yang keras, kalimat yang membuat murid itu takut, gemetar, tidak, tetapi kalimat di mana murid tersebut sadar dengan dirinya sendiri. Jika melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, dia sadar dengan sendirinya. Dan dalam hal tersebut murid nanti bisa apa? Kita dengan murid seperti teman. Jadi seperti kegiatan sehari-hari mengobrol curhat.
ada masalah apa dalam belajar, kenapa dia dalam belajar kemarin pada saat ada PR dia tidak mengerjakan. Kita gali masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Bukan terus ada murid yang tidak mengerjakan PR kita bentak, kita beri hukuman, tetapi tidak kita dalami masalahnya kenapa tidak. Nah, paradigma seperti itu kita rubah mulai sekarang, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Jika ada murid yang tidak mengerjakan tugas rumah atau PR, ya, jangan langsung dimarahi atau dihukum, tetapi kita ajak berbicara seperti teman. Kemungkinan siswanya itu karena dia lagi di rumah itu banyak kegiatan, terus karena malam dia nonton dangdut seperti itu. Jadi kita dalami dulu siswanya supaya dia bisa menyadari kesalahannya sendiri, bukan karena peraturan, bukan karena kekerasan, tetapi karena dari dalam diri sendiri. Itu tentang segitiga restitusi. Ini ada yang mau ditanyakan tentang segitiga restitusi? Ya, next, lanjut. Contoh praktek segitiga restitusi pada kasus pertama, Anda coba ya. Ya, itu kasus pertama. Dalam kasus ini, maaf belum ketikanya hilang ini. Dalam kasus pertama ini nanti bisa kita sampaikan. Ya, untuk kasus pertama dalam segitiga restitusi itu biasanya pada saat pengerjaan tugas bisa kita laksanakan di kelas. Itu umpamanya ada yang tidak mengerjakan tugas atau bagaimana, kita penanganannya tidak harus dengan cara hukuman atau dengan cara kekerasan atau dengan cara dia dimarahi, itu tidak, tetapi dengan kita menjadi temannya, menjadi tempat donanya. Seperti tadi, guru harus menjadi manajer, pemantau, dan menjadi teman, seperti itu ya. Next. Kesimpulannya, para guru sebagai manajer sangat diperlukan di sekolah. Peraturan yang ada di kelas dan di sekolah perlahan dirubah menjadi keyakinan kelas agar sesuatu yang dilakukan murid atas dasar motivasi internal, yaitu keyakinan nilai-nilai positif yang telah diyakininya. Jika menghadapi masalah pada murid, sebaiknya diselesaikan dengan prinsip restitusi. Bantu murid tersebut menemukan solusi atas dasar nilai kebajikan yang diyakininya. Jadi di sini peran guru sebagai manajer itu memang perlu di sekolah, tetapi dalam hal ini yang peraturan-peraturan yang kemarin hanya dibuat oleh guru ataupun hanya dibuat oleh teman-teman guru yang lain, kita kembangkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi peraturan tersebut murni dari keyakinan kelas murid-murid yang kita ajarkan tadi di kelas berapa. Umpamanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5, 6 itu pasti keyakinan kelasnya berbeda-beda ya. Tetapi tidak harus keyakinan kelas tersebut keluar dari peraturan atau visi-misi sekolah, tidak. Keyakinan kelas tersebut itu tetap berada dalam peraturan tata tertib sekolah, tapi kita kembangkan sendiri per kelas masing-masing, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang kesimpulan keyakinan ini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, next ya. Di sini nanti bisa tanya, nanti langsung ya. Di sini sudah ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Tadi dikatakan bahwa untuk apa ya, untuk menghadapi anak yang nakal dan tidak mengerjakan tugas dan sebagainya, itu harus dihadapi dengan restitusi. Ya. Restitusi. Dihadapi dengan restitusi ya. Dengan segitiga restitusi. Ya. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menghadapi anak yang itu
Ya setiap hari itu kerjanya itu jahili temannya. Ya. Jahili Usil, temannya. usil dengan temannya seperti itu ya. Iya, usil dengan temannya. Kalimat apa yang perlu kita sampaikan pada anak tersebut dengan apa? Dengan praktek segitiga restitusi. Ya. Terima kasih. Ini berarti yaitu tentang bagaimana cara kita menghadapi murid peserta didik kita yang sukanya usil kepada teman-temannya. Ya, pasti di dalam kelas itu ada murid-murid kita, biasanya ada yang pandai, ya, ada yang kurang dalam pelajarannya, dan juga yang paling kita sering temui adalah murid yang nakal atau yang usil seperti itu. Pada dasarnya mereka itu sebenarnya itu mereka biasanya ada hal-hal yang sangat yang perlu kita gali dalam diri mereka. Contoh saja dari kegiatan usul tersebut, apakah karena dia itu hanya ingin mencari perhatian gurunya yang pertama itu, atau karena hal dia di dalam keluarga itu ya broken heart, atau karena dia itu di keluarga karena kurang mampu, atau bagaimana. Itu dalam segitiga restitusi yang kita terapkan di sini, kita coba memahami murid tersebut, yaitu dengan cara murid tersebut kita panggil, ya, kita panggil, kita ajak bicara, baik-baik, kita ajak bicara dengan menanyakannya, apa toh yang membuat kamu kalau di dalam kelas kok seperti senengane usil, senengane jeli temene. Kita ajak bicara bersama, ya. Umpamanya di dalam kelas kalau dia malu, ya kita ajak bicara di kantor. Bukan terus dia itu disidang atau apa, tidak, tetapi kita ajak bicara sebagai teman, bukan sebagai guru dan murid. Dalam penyampaian bicaranya kita juga menggunakan bahasanya, bahasa murid, bahasa teman, bukan terus bahasa karena bahasa guru dan murid. Nanti kalau bahasa guru dan murid berarti aku diseneni, aku mesti didukani, seperti itu kalau murid. Tetapi kalau kita sebagai teman, kita dalami, kita tanyakan muridnya, kenapa kamu senangnya usil, kenapa suka jeli teman, seperti itu. Setelah kita pelajari, ya, seolah-olah kita itu sebagai temannya, setelah kita pelajari, ya, setelah kita tanyakan semua masalahnya apa, baru kita bisa menentukannya langkah yang baik yang perlu kita lakukan. Pertama, kita memberikan keyakinan kepada murid tersebut bahwa menjahili atau usil itu termasuk perbuatan salah apa tidak. Kita tanyakan kepada murid, ya, kita gali satu persatu. Pertama, masalahnya apa, terus permasalahan itu kita sampaikan kepada murid, apakah seperti itu, seperti menjahili, usil, apakah termasuk perbuatan yang salah. Karena apa? Kita buat murid tersebut mengakui dengan sendirinya, bukan karena hukuman, ya. Setelah itu kita beri nasihat, kita beri arah, dan setelah itu baru kita berikan keyakinan kelas yang kamu sepakati seperti apa, kita tanyakan, sehingga apa, murid itu nanti kedepannya menyadari kesalahannya serta menaati keyakinan kelas yang mereka buat bersama-sama pada saat di dalam kelas tadi. Seperti itu dulu. Nah, kalau keyakinan kelas yang disepakati bersama itu berbunyi begini, kalau ada anak yang sering usil itu dikucilkan gitu. Untuk keyakinan kelas, untuk kata dikucilkan atau dibully, itu sebenarnya tidak boleh, Bu, ya. Keyakinan kelas
Ya. Peraturan yang dibuat bersama-sama seperti Ya. kalau memang sudah setuju gitu gimana Pak? Ya, karena untuk keyakinan kelas itu sifatnya mendidik, bukan memunculkan salah satu murid atau yang lainnya tidak, tetapi mendidik. Ya, keyakinan kelas yang kita buat itu harus sifatnya mendidik. Biarpun itu seumpamanya keyakinan kelas kalau orangnya ucul dikucilkan disepakati bersama. Iya, tapi kita kan bisa memberikan yang lain keyakinan kelasnya tidak seperti itu. Kita buat kata-kata yang baik, yang bijak lah. Terus kalau kan seperti itu kita buat keyakinan kelas, waduh itu bahaya itu sama halnya dengan membuli atau mengucilkan. Jadi kata-kata seperti itu bisa kita ganti, seumpamanya anak-anak yang usil ya diberi ya yang usil atau yang suka menjeli itu diberi berupa untuk menulis tulisan menulis di papan tulis seperti itu. Jadi murid tersebut pasti tidak akan usil karena apa? Wah, engko usil ya nulis catatan nulis di papan tulis wakai semua seperti itu. Ya, bisa diganti yang lainnya. Ini tentang segitiga restitusi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Atau Bu Ani lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, ya. Terima kasih di sini dari pemaparan saya tadi. Ya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben panjang. Hmm.